يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala khusus bagi pembaca dan umumnya bagi kita semua selaku yang mendengarkannya. Untuk meningkat acara selanjutnya, sebelum meningkat acara selanjutnya, saya mewakili dari pengurus Majelis Ta'lim Ikatan Pengajian Pemuda Islam serta mewakili dari Sahibul Bait Bapak Marudin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sekalian semua yang sudah sudi kiranya meluangkan waktunya untuk sama-sama kita datang menghadiri rutinitas Majelis Ta'lim Ikatan Pengajian Pemuda Islam. Saya sangat mengucapkan terima kasih dan mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah tegur sapa. Mohon maaf apabila jamuannya kurang berkenan, lokasinya kurang mengenakan. Kami dari pengurus Majelis Ta'lim IP beserta Sahibul Bait Bapak Marudin mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk meningkat acara selanjutnya yaitu penyampaian sepatah dua patah kata dari guru Majelis Ta'lim Ikatan Pengajian Pemuda Islam kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Martaib. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Yang saya hormati, saya muliakan terkhusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Mahmud Murad, Masa'ana Bakti Tuli Hayati Amin. Amin. Sama-sama saya hormati Ketua Majlis Ta'lim Izin yang setiap malam Jumat yang bertempat di Masjid Jami Ar-Rasyid, sekarang malam bertempat di kediaman abang kita, Abang Marudin. Ini baru ketua akhirnya Muhammad beserta staf dan jajarannya. Khusus hormati kita muliakan Saiful Bait, akhirnya Abang Marudin dan keluarga, dan juga Saiful Bait, Haji Mustafa dan keluarga, dan juga yang saya hormati dan muliakan saya cintai ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita ucapkan tepatnya di malam Jumat Sayyidul Ayyam, kembali Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa bersimpul tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi dan silaturahim dan lain-lainnya. Nantiasa langkah niat baik kita semua mendapatkan ridha rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kehadiran dengan baginda alam Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat yang saya hormati dan saya banggakan, sebenarnya mah intinya baik udah ya, saya mah duduk pengen manis. Ada guru kita Kiai Mahmud Murad, gak lama gak panjang saya sampaikan. Yang pertama tentunya ucapan terima kasih kepada Saiful Bait, Abang Marudin, dalam rangka beliau acara syukuran ya gitu. Nah, ya syukuran. Nah kemarin ditanggapin duit, ditanggapin, alhamdulillah. Ya cita-citanya kita doain Bang Marudin biar Allah kabul, Allah ijabah. Ya ingin bangun istana katanya. Istana, mudah-mudahan istananya jadi. Allah kabul, Allah ijabah. Ya mau dari mana kayak duitnya? Ya buat Allah mah gampang banget. Ya malam ini saya baru pulang rapat bersama Ustaz Agung dan juga DKK. Ya karena musola at-taubah ini sudah tinggal berapa persen lagi bakal selesai. Ya jadi udah ancil-ancil naik motor juga udah. Itu motor kalau dia mau apa? Kalau dia mau gerutu dia gerutu ke motor. Ya udah apa? Luar biasa, betak, betuk. Apalagi di mana? Di jalan yang banyak tanggulan. Ya teman saya suruh ngapain? Ngebut jalan ngejauh itu. Minum es cendol campur kelapa, perut ngejendol kata punya bapak. Ngejauh itu. Nanti. Ya. Pada kesempatan malam hari ini sedikit lagi kita akan menghadapi hari Idul Kurban. Hari Idul Kurban. Fenomena yang terjadi kita berbeda dengan Arab Saudi yang sebetulnya ini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena memang dari sejarah berdirinya Republik Indonesia, negara kita belum pernah bareng hari rayanya dengan
Kenapa begitu? Mau kita hari Sabtu, mau kita hari Minggu, tetap kagak bisa bareng. Apa sebabnya? Sebab matahari terbit lebih dahulu di Indonesia ketimbang di Arab Saudi. Perbedaan waktu yang jauh 4 jam. Kalau nggak percaya besok tanya sama jamaah yang baru pulang haji. Berapa jam perbedaan waktu antara Indonesia dengan Arab Saudi? 4 jam. Itu artinya kalau di Indonesia sholat Idul Adha-nya jam 7. Karena memang sholat Idul Adha itu disunahkan untuk lebih ketat. Tapi dengan catatan harus seukuran matahari sepenggalan. Matahari sepenggal atau waktu duha. Jadi kalau di Indonesia jam 7, maka di Arab Saudi kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah, wukufnya belum selesai karena di padang Arafah waktu masih menunjukkan jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Artinya kalau kita Idul Adha sholat idnya di hari Sabtu, berarti kita lebih dulu daripada jamaah yang ada di Arab Saudi. Sebab mereka masih wukuf. Apa artinya wukuf? Wukuf itu berdiam diri di padang Arafah, walaupun cuma 5 menit. Kapan waktunya? Waktunya wukuf itu sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham. Itu begitu. Dan kalau kita menunggu, berusaha bareng sholat Idul Adha kita dengan Arab Saudi, berarti ketika Arab Saudi sedang melakukan sholat Idul Adha jam 7, maka di Indonesia sudah menunjukkan waktu jam 11. Jam 11, sedangkan sholat Idul Adha itu memiliki kaifiat yang di dalamnya juga ada sunat hayat, yaitu khutbah. Maka otomatis tidak cukup kalau cuma 1 jam. Benar apa benar? Makan, tapi jangan bercanda ya. Nah, kita ngaji. Ini kan majlis Dan kalau kita sholat Idul Adha di hari Minggu, maka jarak kita terlambat 13 jam setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Arab Saudi. Apakah masih dapat wukuf ketika kita sholat Idul Adha-nya di hari Minggu? Masih dapat. Itu begitu. Karena ketika kita jam 7 di hari Minggu di Arab Saudi, baru jam 3. Berarti jam 4, jam 5 terbit fajar kita masih dapat. Maka dari itu di hari Sabtu dan di hari Minggu sama saja. Ya. Karena perkara masalah Idul Adha bukan hanya sekedar wukuf, tetapi juga menggunakan hilal. Nanti kita jelasin bareng-bareng tentang masalah hilal. Nah, dan kita hidup di Indonesia. Hidup di mana? Indonesia. Hadis sahihnya banyak. Firman Allah jelas. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amr. Siapa ulil amr? Ulil amr itu adalah pemimpin. Bisa juga adalah seorang hakim. Bisa juga dia itu seorang gubernur. Maka ulama sepakat yang dimaksud dengan ulil amri adalah ulama. Taat. Dan sepanjang pemerintah tidak menyuruh warganya, mengajak warganya untuk melakukan maksiat, maka haram bagi umat Islam untuk membangkangnya. Maka wajib bagi umat Islam untuk taat dan patuh kepada ulil amri. Jadi begitu gampang. Jadi nggak usah bingung. Besok kita akan melaksanakan Idul Adha. Karena memang di Arab Saudi hari Sabtu. Di Indonesia hari apakah kalau kita Idul Adha di hari Sabtu boleh? Di hari Minggu tidak? Apakah di hari Minggu boleh? Di hari Sabtu tidak? Ini tergantung keputusan daripada ulil amri yang ada di suatu negeri. Berdasarkan keputusan baik dengan melihat hilal ataupun pertimbangan-pertimbangan yang lain. Boleh. Jadi nggak usah dipermasalahin. Bagi kita emang adanya itu di Indonesia, pemimpin kita orang Indonesia. Paslon fil udiyati, bermula ini satu pasal menjelaskan tentang berkurban. Tentang berkurban. Qala al-musannifu, telah berkata siapa musannif, al-udhiyatu sunnatun, udhiyah itu berkorban, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Al-udhiyatu bitasdidil ya'i, bermula lafaz atau kalimat udhiyat dengan ditasdidkan huruf ya-nya, wa mayit bahu, adalah sesuatu yang dipotong atau disembelih binatang daripada sebagian binatang ternak. Binatang ternak apa baik? Kambing, terus onta, terus buaya. Kerbau. Itu begitu. Iya, udah begitu. Taqarruban ilallahi yaumal idi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya wa ayamin tasrik, dan hari-hari tasrik, hari yang diharapkan untuk berpuasa. Ya, disunahkan sebelum sholat Idul Fitri dari rumah kita puasa, karena diharapkan ntar berbuka setelah sholat Idul Adha. Ya, disunahkan kita tuh puasa dulu. Kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu. Kalau Idul Adha disunahkan puasa dulu. Puasanya jangan sampai maghrib. Ya, puasanya diharapkan tabarukan, ngambil berkah bilahmin udhiyah, biar kita dapat berkah dari hewan yang disembelih. Iya. Tanggal 10, 11, 12, 13 sampai waktu asar. Itu hari tas. Wal aslu fiha qabla al-ijma'i qauluhu ta'ala,
Dasar perintah di dalam berkorban sebelum ijma'nya para ulama. Qauluhu adalah Ta'ala firman Allah yang maha luhur. Mana bunyinya? Surat Al-Hajj ayat 22. Surat Al-Hajj ayat 22. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan ontak telah kami jadikan akan ontak min sya'airillah, daripada syiar-syiarnya Allah. Jadi berkorban itu merupakan syiar. Oh, ternyata umat Islam itu peduli sama orang miskin. Orang Islam itu ternyata jiwa sosialnya tinggi. Orang Islam itu ternyata persatuan dan persaudaraan ukhuwah Islamiyahnya kokoh, ya kompak ngapa-ngapa. Kokoh. Itu begitu. Wa qallu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Surat apa itu? Surat apa itu? Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Wa sholli li rabbika wanhar. inna sani'aka wal Abtar. wa hiya sunnatun muakkadatun. Berkorban itu sunnah muakkadah, wa syi'arun jahirun, dan syiar yang jelas. Kenapa? Karena nyata-nyata. Yang bagi liman qadara alaiha ayu hafizo alaiha. Yogyanya seharusnya bagi orang yang mampu atasnya berkorban. Hendaklah dia menjaga setiap tahunnya biar bisa berkorban. Kredit motor 3, kredit mobil 1, ngakunya kagak mampu, lebih gimana? Ya, enggak tahu. Ya, berarti udah mampu apa belum berkorban? Mampu, Ustaz. Kalau duit kreditan motor saya pakai buat berkorban, besok saya dipanggil, didatengin, apa siapa namanya? Debt collector. Ya kalau sebulan mah kagak dicabut. Ya, Iya. cuma terakhirnya jadi numpuk, pusat saya kebabaran, jadianan, penyakit dikejar kebanyakan rigidnya. Benar apa benar? Wajah Aba Malik rahimahullahu ila wujubiha, dan telah berpendapat siapa Imam Malik. Siapa Imam Malik? Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i, salah satu daripada ulama mazhab. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah ulama mazhab, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Itu begitu. Kata siapa? Kata Imam Malik wajib. Waqala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dan berkatalah Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yajibu ala muqimi fil baladil musiri, maka diwajibkan atas orang yang mukim. Mukim. Matiin dulu. Bil balad